Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan membaca kitab Sulukul Mar'atil Muslimah. Sekarang masih kita membicarakan tentang adabu al-kalam, yaitu adab-adab berbicara bagi al-muslimah. Sekarang yang akan kita bahas adalah la tata'ala 'alan nasi fi mukhatabatihim. Jangan meninggikan diri atas orang lain dalam berbicara kepada mereka. Nah, adab yang pertama dalam pertemuan ini, yaitu jangan meninggikan diri atas orang lain ketika berbicara dengan mereka. Kuni mutawadhi'atan, jadilah kamu orang yang tawadhu, khafidatan lil junahi inda khitabika ma'a akhawatika wa ikhwanika minal maharimi wa ghairihim mimman tata'amali ma'ahum. Khafidatan lil junahi, yaitu merendahkan diri ketika berbicara dengan saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, minal maharim wa ghairihim, baik dari kalangan mahram maupun yang lain, mimman tata'amali ma'ahum, dari orang-orang yang bermuamalah, berinteraksi denganmu. Jadi seorang wanita muslimah diperintahkan untuk tawadhu, untuk rendah hati dalam berbicara, tidak meninggikan diri, tidak meninggikan diri dari orang lain, baik berbicara dengan mahramnya, dengan saudara perempuannya, ataupun berbicara dengan orang lain yang berinteraksi dengannya. Tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh meninggikan diri dari orang lain. Mesti tawadhu, mesti rendah hati. Fahadha huwa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yukhatibu Hiraqal fi risalatihi qailan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah wa rasulih ila Hiraqal azimir Rum. Inilah dia Nabi kita Muhammad SAW yang berbicara kepada Heraklius. Dalam suratnya beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibn Abdullah, dari Muhammad ibn Abdullah, Abdullah wa rasulih, hamba Allah dan rasulnya, ila Hiraqal azimir Rum, kepada Heraklius, penguasanya negeri Romawi. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berbicara. Beliau berbicara dalam surat kepada orang besar, kepada raja. Beliau tidak menyombongkan diri, beliau tidak membesarkan diri. Beliau mengatakan min Muhammad, dari Muhammad, Abdullah wa rasulih, hamba Allah dan rasulnya. Beliau menjelaskan siapa beliau. Beliau adalah seorang hamba Allah dan beliau merupakan utusan Allah SWT. Ila Hiraqal azimir Rum, ke Heraklius, pembesarnya negeri Romawi. Dalam suratnya Rasulullah SAW tidak menyombongkan diri, tidak membanggakan diri, tidak menunjukkan keangkuhan, kesombongan dan sebagainya. Wa fi sanaya ar-risalah, dalam bagian tengah surat itu tersebut, Rasulullah SAW mencantumkan ayat Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Di tengah-tengah surat tersebut Rasulullah SAW menyebutkan ayat surat Al-Imran ayat 64, katakanlah wahai ahli kitab, marilah kalian semua kepada kalimat yang sama di antara kami dengan kalian, yaitu kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan kita tidak menyekutukan Ia dengan apapun, dan sebagian kita tidak mengambil sebagian lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah SWT. Rasulullah SAW menjelaskan tujuan beliau mengirimkan surat, yaitu mengajak ahlu kitab kepada tauhid, supaya ahlu kitab beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah dan tidak mempertuhankan apapun selain Allah Azza wa Jalla. Wa hadza huwa nabiyullah Sulaiman alaihissalam. Inilah dia Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, hina arsala risalatahu ila malikati Saba, ketika ia mengirim suratnya kepada Raja Saba, kepada Ratu Saba. Qala fiha, dalam surat tersebut beliau berkata, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya surat tersebut berasal dari Sulaiman dan sesungguhnya di dalamnya tertulis bismillahirrahmanirrahim, alla ta'alu alayya, agar kalian tidak menyombongkan diri kalian kepadaku, wa kunuu muslimin, datanglah kalian kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.
Falam yaqul min nabiyillah Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak mengatakan ini surat dari Nabi Allah Sulaiman. Dia mengatakan wa innahu min Sulaiman. Wala min Sulaimanil Malik. Nabi Sulaiman juga tidak mengatakan ini surat dari Sulaiman seorang raja. Wa innama min Sulaiman. Beliau hanya mengatakan dari Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirim surat ke Ratu Saba, beliau tidak mengatakan min Nabiyillah Sulaiman. Ini dari Nabi Allah Sulaiman. Beliau juga tidak mengatakan min Sulaiman al-Malik. Ini dari Sulaiman seorang raja, enggak. Beliau langsung mengatakan innahu min Sulaiman. Sungguhnya surat itu dari Sulaiman. Ya. Li ajli zalika wasafat malikatu Saba hadzal khitab liqaulihi inni ulqiya ilayya kitabun karim. Oleh sebab itu Ratu Saba yang mensifati surat tersebut lewat ucapannya inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya aku yang diberikan sebuah surat yang mulia. Haqqan innahu karim. Benar dia merupakan surat yang mulia. Li'annahu iltazama bihi uslubat tawadhu. Karena dalam surat tersebut penulisnya Nabi Sulaiman alaihissalam memegangi adab tawadhu. Walam yata'ala fi khitabihi, dan beliau tidak menyombongkan diri dalam pembicaraannya. Faqad qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian semua tawadhu, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin, hingga tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya kepada orang lain, hingga tidak ada yang menyombongkan dirinya terhadap seseorang, hingga tidak ada yang berbuat zalim seseorang tidak ada yang berbuat zalim kepada orang lain. Jadi adab yang pertama dalam pertemuan ini adalah tidak menyombongkan diri kepada orang lain. Lihat Rasulullah SAW, negeri Romawi, bahkan raja paling besar zaman itu, beliau tidak menyombongkan dirinya. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau mengirim surat kepada Ratu Saba yang dikatakan namanya adalah Bilqis, beliau tidak menyombongkan diri. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah memerintahkan kita semua untuk tawadhu, tidak membanggakan diri di hadapan orang lain. Kemudian adab yang selanjutnya, la takhda'i bil qawli lirijal. Jangan merendahkan suara ketika berbicara dengan kaum lelaki. Ukhtil fadilah, liyakun hadithuki ma'ar rijali fi darurah. Wahai saudara perempuan yang mulia, supaya pembicaraanmu dengan para lelaki hendaknya ketika perlu. Dalam poin ini Syekh mengatakan hendaknya kaum wanita itu berbicara dengan kaum lelaki itu ketika perlu saja. Ketika perlu. Kalau tidak perlu berbicara. Wa illam takun hunaka daruratan fala tatahaddatsi ilaihim. Jika tidak ada keperluan maka janganlah kamu berbicara kepada mereka. Hendaklah seorang perempuan membatasi interaksinya, pembicaraannya dengan kaum lelaki. Kalau ada keperluan silahkan berbicara, dan jika tidak ada keperluan jangan berbicara dengan kaum lelaki. Wa in tahaddasti fabta'idi 'anil kalamil layyin. Jika kamu berbicara maka jauhilah pembicaraan yang al-layyin, yang lemah lembut. Yahdharil kalama al-muraqqaqa. Jauhi ucapan-ucapan yang dilembut-lembutkan. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad amara nisa'an nabi ummahatil mu'minin radhiyallahu anhu bi an la yakhda'na bil qaul. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan istri-istri Nabi yang merupakan ibundanya kaum mukminin radhiyallahu anhunna bi an la yakhda'na bil qaul, supaya mereka tidak merendahkan pembicaraan mereka. Jadi bila kaum wanita berbicara dengan kaum lelaki, maka jangan dilemah lembutkan ucapannya, jangan dihalus-haluskan bahasanya, jangan dimerdu-merdukan suaranya. Para istri Nabi saja ridwanullah ta'ala alaihim ummahatul mukminin, Allah perintahkan berbicara dengan para lelaki dengan pembicaraan biasa, tidak melemah lembutkan dan tidak merendahkan suara. Juga bukan berarti juga berteriak-teriak dalam berbicara dengan laki-laki, tapi berbicara seperti biasa. Tidak dimerdu-merdukan, tidak dilembut-lembutkan, tidak dilunak-lunakkan bahasanya. Qala subhanahu, Allah Ta'ala berfirman, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kalian semua tidak sama seperti wanita-wanita lain. Karena istri Nabi memiliki keutamaan dan keistimewaan yang lebih daripada wanita-wanita mukminat yang lain. Inat taqaitunna, jika kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, jika kalian taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, wala takhda'na bil qaul, maka janganlah kalian merendahkan ucapan kalian, fayat ma'allazi fi qalbihi marad, sehingga orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit menginginkan perzinaan dan
Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang baik yang tidak menimbulkan syahwat pada diri laki-laki. Nah, para istri Nabi saja Allah perintahkan untuk berbicara dengan dengan pembicaraan yang biasa, tidak melepah lembutkan ucapan, tidak memerdu-merdukan suara, ya, sehingga orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, ya, bangkit syahwatnya dan ingin melakukan hal-hal yang diharamkan dengan kaum wanita tersebut. Wal makna, mana ayat ini, ya, wahai istri-istri Nabi, jika kalian wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan kaum wanita, ya, kemudian janganlah kalian merendahkan suara kalian. Apa makna ayat ini? La turqiqna al-kalam, janganlah kalian melembut-lembutkan ucapan. Wala tantiqna bihi bi tariqatin layyinatin mutakassiratin, jangan kalian ucapkan ucapan dengan jalan yang lembut, lunak, dan mutakassira, yaitu dimerdukan, ya, tuthiru syahwatar rijal, yang membangkitkan syahwat para lelaki. Wa taj'alu maridal qalbi yatma'u fi an-nutqi bisu' ma kunna, yang menjadikan orang yang memiliki penyakit dalam hati, penyakit syahwat, ingin berbicara tentang hal yang buruk dengan kalian. Fa inna min mahasini khisalil mar'ati an tunazziha khitabaha an zalika li ghairi zawjiha min ar-rijal, karena di antara, ya, keindahan sifat perempuan adalah mensucikan ucapannya dari berbicara yang dilembut-lembutkan kepada selain suaminya. Nah, jadi seorang perempuan jangan melembut-lembutkan ucapan, jangan memerdu-merdukan ucapan, karena bisa saja itu membangkitkan syahwat para kaum lelaki, ya, sehingga mereka tertarik untuk berbicara tentang hal-hal yang jorok, ya, dengan perempuan. Di antara kebaikan seorang wanita adalah dia menjauhkan suara-suara yang direndahkan, suara-suara yang dilembutkan ketika berbicara dengan lelaki asing, ya. Ketika berbicara dengan suami, ya, dibolehkan, tapi ketika berbicara dengan lelaki asing yang tidak merupakan suami baginya, nah, itu tidak boleh dilembut-lembutkan ucapannya, karena bisa membawa kepada timbulnya syahwat. Wa idza kana tahziru li ummahatil mu'minin wa huna tahiratul mutahharat min anil khudu'i bil qaul hatta yakunna fi dzalika ibratan, ya, wa izatan li ghairihinna fi kulli zamanin wa makan. Nah, jika ummahatul mu'minin, yang mereka adalah wanita-wanita suci dan disucikan, dilarang untuk merendah-rendahkan suara ketika berbicara dengan lelaki asing. Kenapa? Hatta yakunna fi zalika ibratan wa izatan li ghairihinna, sehingga hal tersebut jadi pelajaran dan jadi nasihat bagi wanita yang lain pada setiap zaman dan setiap tempat. Jika istri Nabi saja dilarang untuk merendah-rendahkan suara, memerdu-merdukan suara, ya, padahal mereka adalah wanita-wanita suci dan disucikan, yang tidak mungkin mereka melakukan perbuatan yang diharamkan, ya, apalagi wanita lain, ya, atau apalagi wanita lain. Oleh sebab itu wanita-wanita lain, mereka hendaklah, ya, lebih berhati-hati dari melemah lembutkan suara ketika berbicara dengan laki-laki, agar tidak timbul syahwat di kalangan laki-laki, lalu timbul keinginan untuk berkata-kata yang tidak pantas dengan kaum wanita, dan akhirnya juga bisa menimbulkan hal-hal yang diharamkan, ya, perzinaan dan sebagainya. Wa mukhatabatul mar'ati li ghairi zawjiha min ar-rijali bi tariqatin layyinatin muthiratin li syahwati wal gharaizi tuaddi ila fasadin kabir. Pembicaraan seorang wanita kepada selain suaminya dari kalangan laki-laki dengan cara dilembut-lembutkan, ya, membangkitkan syahwat, lainatan bi tariqatin lainatin muthiratul lisyahwat, itu bisa membangkitkan syahwat wal gharaiz, ya, dan tuaddi ila fasadin kabir, yang membawa kepada kerusakan yang besar. Jadi kalau perempuan berbicara kepada selain suaminya, ya, dengan cara yang dilembut-lembutkan, itu membangkitkan syahwat dan bisa membawa kepada kerusakan yang besar. Lidzalika qala sayyidul khalqi, oleh sebab itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ittaqud dunya wattaqun nisa, ya, khawatirlah kalian terhadap dunia, khawatirlah kalian terhadap wanita, jagalah diri kalian dari kerusakan dunia, dari bahaya dunia,
dan jagalah diri kalian dari bahaya kaum wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah pertama pada Bani Israil adalah pada wanita, disebabkan oleh wanita. Jadi jika seorang perempuan berbicara dengan selain suaminya dengan suara yang dilembutkan, dengan suara yang dimerdukan, ya, suaranya dihaluskan, itu akan membangkitkan syahwat dan itu akan membawa kepada kerusakan yang besar. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kita semua tentang dua fitnah, yaitu fitnah dunia dan fitnah kaum wanita. Kata Rasulullah, ittaqud dunya wa ittaqun nisa. Ya, berhati-hatilah kalian dari fitnah dunia dan berhati-hatilah kalian dari fitnah kaum wanita. Wa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Ya, fitnah pertama pada Bani Israil adalah disebabkan oleh kaum wanita. Adab yang selanjutnya, la takhudhi fil batil. Jangan membicarakan hal-hal yang batil, hal-hal yang batil. Wa huwal kalamu fil ma'asi, yaitu pembicaraan tentang maksiat. Jangan seorang wanita membicarakan tentang maksiat. Ya, dia berbicara dengan teman-temannya, kemudian dibicarakan adalah maksiat, dosa dan sebagainya. Wa azamun nasi khataya yaumil qiyamah aktsaruhum khawdan fil batil. Orang yang paling besar dosanya pada hari kiamat adalah yang paling banyak berbicara dalam kebatilan. Ya, jangan seorang wanita membicarakan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang dosa, apalagi hal-hal yang membangkitkan syahwat. Ya, itu tidak dibolehkan. Karena ya, orang yang paling besar kesalahannya dan dosanya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membicarakan tentang kebatilan, tentang maksiat. Wa kanatil isyaratu ila nahyi anhu. Ya, dan ada isyarat akan larangan tentang hal tersebut. Faqala subhana, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Nah, di antara perkataan orang munafik, mereka mengatakan kami hanya membicarakan ya kebatilan dengan orang-orang yang sesat, ya, dengan orang-orang yang sesat, ya. Jadi tidak boleh bagi seorang wanita untuk membicarakan hal-hal yang batil, hal-hal yang maksiat. Wa kana Rabi' bin Khasim rahimahullah yaqulu. Rabi' bin Khasim radhiyallahu rahimahullah beliau berkata, la khaira fil kalami illa fi tis'in. Tidak ada kebaikan dalam ucapan kecuali pada 9 ucapan. Tahlilun, itu tahlil la ilaha illallah, wa tasbihun, dan tasbih subhanallah, wa su'aluka minal khairi, itu pertanyaanmu tentang kebaikan, wa ta'awuzuka minasyarri, ya, ta'awuz dari keburukan, wa amruka bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa nahyuka 'anil munkar, dan nahi munkar, wa qira'atuka lil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Jadi Rabi' bin Khasim rahimahullah dia mengatakan tidak ada kebaikan pada ucapan kecuali dalam 9 ucapan, yaitu tahlil, tasbih, bertanya tentang kebaikan, berlindung dari keburukan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran, dan membaca Al-Qur'an. La tuktsiri minal halafi wal aiman. Jangan banyak bersumpah. Nah, ini adab yang selanjutnya, jangan banyak bersumpah. Li'anal iksara minal halafi wal aiman sya'nu ahlil kufri wan nifaq. Karena banyak bersumpah itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang mukmin itu tidak banyak bersumpah. Banyak bersumpah itu adalah orang-orang munafik, karena mereka selalu ingin mendapatkan keamanan dari orang-orang mukmin yang curiga kepada mereka, sehingga mereka perlu bersumpah setiap saat. Qala ta'ala mukhatiban habibahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam berbicara kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, kata Allah, wala tuti' kulla hallafin mahin. Ya, jangan kamu ikuti wahai Rasul semua manusia yang halaf, itu banyak bersumpah, ya, banyak bersumpah. Kemudian mahin, yaitu orang yang hina, ya. Jangan ikuti semua orang yang banyak bersumpah, pembohong dan orang yang hina. Wa qala subhana ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah mereka, ya, mereka di sini maksudnya orang-orang munafik, mereka menjadikan sumpah mereka sebagai pelindung bagi mereka dari hukuman dari azab Allah Azza wa Jalla, ya. Fasaddu an sabilillah, mereka menghalangi orang lain dan menghalangi diri mereka dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya mereka jauh dari jalan yang lurus. Mereka juga berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Itu sifat orang munafik. Mereka menjadikan sumpah sebagai pelindung, ya. Dikit-dikit mereka bersumpah karena mereka ingin aman, ya, sehingga mereka terus bersumpah, ya, supaya tidak dicurigai, supaya tidak diduga melakukan berbagai macam kejahatan, maka terus mereka bersumpah. Nah, sementara orang mukmin mereka, ya,
hendaknya menjauhi al-iksar minal halif, yaitu banyak bersumpah. Jangan sampai seorang mukmin banyak bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit mengucapkan wallahi wallahi. Ya, kalau dia orang yang jujur, dia tidak perlu bersumpah. Ya. Waqad amarakillahu ta'ala wa kullal mu'minin wal mu'minat bihifzil aiman. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu dan memerintahkan semua mukminin dan mukminat untuk menjaga sumpah. Faqala subhana, Allah Ta'ala berfirman, wahfazu aimanakum. Jagalah sumpah kalian. Maksud menjaga sumpah adalah jangan banyak bersumpah. Dan kalau sudah bersumpah, tepati sumpah tersebut. Itu maksud dengan menjaga sumpah. Amma iza ta'atil hajatu ilal halaf awil yamin. Adapun jika ada keperluan untuk bersumpah, fala ba'sa bizalika, maka tidak mengapa. Iza kana li nafyi tuhmatin aw li tathbiti hukmin. Jika sumpah tersebut diperlukan untuk menolak tuduhan atau untuk mengokohkan sebuah hukum atau untuk membuktikan sebuah hukum. Aw li ta'kidi mawaddatin wa muhabbatin wa nahwi zalika, atau untuk memperkuat kecintaan, kasih sayang dan sebagainya. Jadi boleh bersumpah jika ada keperluan. Apa keperluannya? Misalnya seseorang dicurigai melakukan sesuatu sementara dia tidak melakukan, maka dia bersumpah bahwa dia tidak melakukan. Atau untuk mengokohkan suatu keputusan, dia boleh bersumpah. Atau untuk menguatkan rasa cinta atau untuk menguatkan rasa kasih sayang, maka dia boleh bersumpah. Wa yajuzul halafu li ta'kidi amri minal umur. Boleh bersumpah untuk menekankan suatu perkara, au li bayani ahamiyatil amr, atau untuk menjelaskan pentingnya suatu perkara. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'akkidu yaminahu, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah. Fayaqulu, beliau bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang diriku ada dalam tangannya. Jadi boleh bersumpah jika ada perlu. Boleh bersumpah jika ada perlu, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga bersumpah jika ada keperluannya. Kata beliau, wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang diriku ada dalam tangannya. Walamma saraqatil makhzumiyatu wa arada Usamah bin Zaid an yashfa'a laha, qala sallallahu alaihi wasallam, wa aymullah law anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Dan ketika seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri dan Usamah bin Zaid ingin memohon kepada Nabi agar dibatalkan hukuman potong tangan terhadap wanita tersebut, maka Nabi SAW bersabda, wa aimallah, demi Allah, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka Muhammad akan memotong tangannya. Ya, ini adalah contoh boleh bersumpah untuk menetapkan suatu hukum. Ya, hukumnya kalau orang sudah terbukti mencuri, dilaporkan ke hakim dan dia yang dicuri sudah memenuhi ukuran minimal pencurian yang ditegakkan had, maka tidak boleh dibatalkan lagi. Ketika dibatalkan, itu tidak dibolehkan. Wa kana yuqsimu wa yaqulu, dan Nabi SAW juga bersumpah dan berkata, wa muqallibil qulub, demi Tuhan yang membolak-balikkan hati. Wa iza aqsamti aw halafti fala tuqsimi wa la tahlifi illa billahi aw bi sifatin min sifatihi. Kalau kamu bersumpah, maka janganlah kamu bersumpah kecuali dengan Allah, dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau bersumpah, silakan bersumpah kalau ada perlunya, tapi bersumpah dengan Allah atau bersumpah dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh bersumpah dengan yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang mau bersumpah, bersumpah dengan nama Allah atau bersumpah dengan sifat Allah, atau hendaklah dia diam. Jangan bersumpah dengan Rasulullah. Sering kita dengar, demi Allah, demi Rasulullah, demi tanah air, demi bapakku, demi ibuku, dan sebagainya. Ini tidak dibolehkan. Kalau bersumpah dengan nama Allah SWT. La taf'ali kama taf'alul jahilat. Jangan kamu lakukan seperti dilakukan oleh wanita-wanita jahil. Wa tahlifu bi abiha aw ummiha aw jaddiha, yang bersumpah dengan nama ayahnya atau ibunya atau kakeknya. Wa hadza mukhalifun lima kana alaihi salafus salih. Ini menyelisihi ajaran salafus salih ridwanullah taala alaihim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguhnya dia telah berbuat syirik. Li'anna al-qasama awil halaf ta'zimun lil mahluf. Karena bersumpah itu adalah pengagungan kepada yang dijadikan objek sumpah. Walaisatil
azamatu li ahadin illa lillahi ta'ala. Sedangkan tidak ada keagungan kecuali hanya bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah, bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu, ya. Kemudian jangan bersumpah dengan selain itu. Jangan bersumpah dengan nama bapak saya, dengan demi ibu bapak saya, demi kakek saya, demi tanah air saya, demi Rasulullah dan seterusnya. Ini tidak dibolehkan. Kemudian adab selanjutnya, la tamdahi ahadan bima laysa fihi. Jangan memuji seseorang dengan suatu keistimewaan yang tidak ada padanya. Wal madhu madhiyun anhu. Pujian itu dilarang. Li'annahu kama qala ulama yadkhuluhu sittu afat. Karena pujian itu seperti dikatakan ulama dimasuki oleh 6 penyakit. Arba'un fil madih wa isnatani fil mamduh. 4 pada orang yang memuji dan 2 pada orang yang dipuji. Fa amal madihatu, adapun pada perempuan yang memuji, al-ula annaha qad tufritu fihi fayantahi biha ila al-kazib. Pertama, dia mungkin saja berlebihan dalam memuji sehingga dia akhirnya berbohong. Asalnya tu annaha qad yudakhiluha riya wa nifaq. Terkadang memuji itu dimasuki oleh riya dan nifaq. Ya, mungkin dia memuji orang agar diberikan harta, diberikan uang dan sebagainya, sehingga pujian itu tidak tulus, tapi dipuji karena ingin mendapatkan sesuatu. Jadi pujian tersebut dimasuki oleh riya dan nifaq. Annaha qad taqulu ma la tatahaqqaquhu. Terkadang dia mengatakan apa yang dia sendiri tidak pasti ketahui. Wala sabilalah ilal ittila'i 'alaiha, dan dia tidak punya jalan untuk melihatnya secara langsung. Arabi'atu annaha qad tufrihin al-mamduhata wa hiya zalimatun aw fasiqatun. Terkadang pujian itu membuat senang orang yang dipuji, sedangkan dia orang yang zalim atau orang yang fasik. Wa zalika ghairu jaizin. Hal tersebut tidak dibolehkan. Jadi hindari berlebihan dalam memuji, ya. Hindari berlebihan dalam memuji. Jika tidak ada suatu keistimewaan pada seseorang, jangan dipuji dia dengan keistimewaan tersebut kalau memang tidak ada, ya. Dan pujian itu dimasuki oleh 6 penyakit. 4 penyakit ada pada yang memuji dan 2 penyakit ada pada yang dipuji. Ada apa 4 penyakit pada yang memuji? Pertama, seseorang terkadang memuji orang lain dan dia berlebihan dalam memuji tersebut sehingga dia berkata yang bohong. Yang kedua, terkadang dia memuji niatnya tidak tulus, ya, sehingga pujian tersebut dimasuki oleh riya dan nifaq. Yang ketiga, terkadang dia memuji namun dia tidak tahu pasti dengan kelebihan yang ada pada orang yang dipuji dan dia juga tidak mungkin melihatnya, ya. Jadi dia mengatakan hal yang tidak dia ketahui. Yang keempat, terkadang dia memuji sehingga yang dipuji senang, ya, bergembira, sementara dia sendiri bukanlah orang yang yang saleh, mungkin dia fasik atau mungkin dia orang yang zalim, ya. Wa amal mamduha fayadurruha al-madhu min wajhain. Adapun orang yang dipuji, maka pujian itu membahayakan dia dari 2 bentuk. Yang pertama, yuhditsu laha kibaran wa i'jaban wa huma muhlikan. Dia akan merasa sombong, merasa kagum dengan dirinya sendiri, dan keduanya, kesombongan dan kekaguman pada diri sendiri, itu adalah 2 penyakit yang membinasakan. Annaka idza asnaita ala ahadin fariha wa fatara wa radiya an nafsihi wa qalla tashmiruhu lil amal. Yang selanjutnya, kalau kamu memuji seseorang, maka dia akan bergembira, turun semangatnya beribadah, dan dia sudah merasa puas dengan dirinya sendiri dan sedikit usahanya untuk beramal. Terkadang kalau kita puji dengan ibadahnya misalnya, dia merasa ibadah saya ini memang sudah banyak sehingga dipuji oleh orang, sehingga dia mundur semangatnya dalam beribadah. Waqad kana salafus salihu ridwanullah alaihim yahtarizuna minal kibari wal madhi. Orang-orang salaf mereka itu berhati-hati dari kesombongan dan juga dari memuji. Fa indama kana Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iza madahahu ahadun, jika seseorang memujinya, qala, beliau berkata, Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Kata beliau, ya Allah, ampunilah aku ya apa yang tidak mereka ketahui dari dosa-dosaku. Wala tu'akhizni bima yaqulun, dan janganlah engkau menghukumku dengan apa yang mereka ucapkan. Waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka kira. Jika kita dipuji oleh seseorang, hendaklah kita membaca doa ini. Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kekurangan-kekuranganku yang tidak mereka ketahui. Wala tu'akhizni bima yaqulun,
dan janganlah engkau hukum aku dengan apa yang mereka katakan. Mungkin mereka berlebihan dalam memuji. Jangan sampai seseorang dihukum karena pujian yang berlebihan terhadapnya. Waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka kira. Wa fil hadithi, dalam sebuah hadis dikatakan, idza kana ahadukum labudda madihan akhahu falyaqul ahsibu fulanan wala uzakki 'ala Allahi ahada. Kalau seseorang mesti memuji seseorang, maka dia mengatakan ini, ahsibu fulanan, saya saya menilai si fulan seperti ini, ya, wala uzakki 'ala Allahi ahada, dan saya tidak menganggap seseorang suci atas nama Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita ucapkan kalau kita memuji, ahsibu fulanan kadza wala uzakki 'ala Allahi ahada. Wa qad sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu rajulan yuthni 'ala rajulin. Umar bin Al-Khattab pernah melihat seseorang memuji seorang lain. Faqala, maka Umar berkata, asafarta ma'ahu, apakah kamu pernah safar dengannya? Qala la, dia menjawab tidak. Qala akhalattahu fil mubaya'ati wal mu'amalah, apakah kamu pernah bergaul dengannya dalam jual beli dan muamalah? Qala la, dia menjawab tidak. Qala afa anta jaruhu sahibuhu, afa anta jaruhu sabahuhu wa masa'uhu, apakah kamu tetangganya pada waktu pagi dan pada waktu sorenya? Faqala la, dia menjawab tidak. Faqala wallahi alladzi la ilaha ghairu la araka ta'rifuhu, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan yang hak selain dia, la araka ta'rifuhu, kata Umar, saya melihat kamu tidak mengenalnya. Jadi jangan memuji sesuatu yang tidak kita ketahui. Sebagaimana dalam kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seseorang memuji orang lain di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bertanya kepada pemuji ini, apakah kamu pernah safar dengannya? Maka orang tersebut yang memuji itu mengatakan, tidak, saya enggak pernah safar bersamanya. Kemudian Umar bertanya lagi, apakah pernah kamu berjual beli, berinteraksi dengannya? Orang tersebut menjawab, tidak pernah. Kemudian Umar bertanya lagi, apakah kamu tetangganya? Ya, apakah kamu tetangganya, bertemu dengan dia pada pagi dan sore hari? Dia mengatakan tidak. Kata Umar selanjutnya, kalau begitu kamu tidak mengetahuinya. Jadi kalau memuji yang kita ketahui, ya. Dalam kisah ini yang memuji ini tidak mengetahui orang yang dipujinya. Dia tidak pernah safar bersama yang dipuji, dia tidak pernah bergaul, ya, dengan orang yang dipuji, dia tidak pernah melakukan jual beli muamalah dengan yang dipuji, dia juga bukan tetangganya, sehingga dia tidak tahu orang yang dipuji ini. Oleh sebab itu pujian tersebut tidak layak, ya, baginya, karena dia tidak mengetahui siapa yang dipuji. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.